Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa KK Media dimanapun kalian berada. Semoga pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini saya Maulita Lili bisa kembali lagi untuk menemani pemirsa KK Media di program podcast KK Media. Dan tentunya hari ini kita akan membahas satu buah tema yang sangat menarik sekali, yakni mengenai fotografi. Tentunya hari ini saya tidak sendiri karena di sini sudah ada Bapak Brian Nur Praduga. Iya betul? Brian. Bapak Brian. Okay. Enaknya manggilnya Bapak Brian Mas, gitu. Kang aja, Kang. Bapak Brian, betul. Bapak Brian ini salah satu dosen di kampus YIN Kediri juga, gitu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan juga baik, Mbak Maulita. Amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama datang di podcast kami di sini. Hari ini kita rencananya mau ngobrol-ngobrol mengenai fotografi nih Bapak. Oh siap. Bagaimana Bapak sudah siap? Oke, sudah siap. Tentunya pemirsa KK Media juga sangat menantikan ya pembicaraan kita pada pagi hari ini. Langsung saja berarti Bapak Brian ini memang sudah menekuni fotografi sendiri tuh dari kapan sih Bapak? Oke. Sebelum saya mengajar. Sebelum mengajar ya? Yang jelas saya sebelum mengajar. Hobi atau apa? Lebih tepatnya tahun 2017. 2017 saya mengenal fotografi, tapi sebelum itu udah mainan, tapi belum secara fix belajar secara detail. Jadi kan gitu. ada mainan waktu itu platform Instagram, Facebook udah ada kan. Jadi waktu itu aku iseng-iseng pakai handphone, kemudian pinjem kamera teman karena masih belum punya kamera. Di tahun 2015 itu masih sekedar hobi. Tapi di tahun 2017 ke 18 Desember ke Januari, wah hampir berapa tahun ini? 4 tahunan ya, 4 tahunan. Jadi 4 tahun. Aku lebih belajar lebih serius. Jadi waktu itu aku masih mahasiswa juga di salah satu universitas di Solo. Itu aku PP dari Solo sampai Kediri. Jadi belajar fotografi di komunitas di salah satu di kota Kediri seperti itu. Tapi PP-nya nggak tiap hari kan Bapak? Kalau bisa di setiap hari. Jadi setelah sekuliah, jadi waktu kan aku pengen belajar serius waktu itu. Di tahun 2017 ke 18 waktu weekend kan ajaran istilahnya kita meetingnya waktu weekend setiap hari Minggu. Jadi selesai kuliah di Solo, Sabtunya pulang. Sabtu pulang kemudian belajar di fotografi hari Minggu itu, kemudian hari Selasa balik lagi di Solo. Prosesnya seperti itu. Udah kesenangannya jadi apapun dilakuin gitu ya Bapak ya. Benar seperti itu. Ya, menurut Bapak sendiri kalau kita kan ada di era pandemi nih ya. Kalau menurut Bapak untuk fotografi itu sendiri apakah sangat berguna untuk mengisi waktu-waktu kita di saat pandemi seperti ini? Oke. Sebenarnya tidak hanya di era pandemi, sorry. Oh iya. Tidak hanya di era pandemi. Jadi fotografi itu bagi setiap orang saya rasa penting karena setiap orang itu mengalami sebuah perkembangan dan juga pertumbuhan di mana di masing-masing pertumbuhan dan juga perkembangan itu pasti ada sebuah momen. Maka dari itu untuk mengabadikan sebuah momen itu ditolonglah dengan sebuah fotografi. Misalkan sampean nikah. Itu misalkan kan nikah adalah sebuah proses kehidupan baru kan sama pasangan. Di situ kan ada dokumentasi. Kemudian nanti lahir anak pertama, ada dokumentasi. Anak pertama TK ada dokumentasi. Diabadikan sampai berarti gitu ya. Seperti itu. Kemudian selain sebagai basically kebutuhan sehari-hari, dokumentasi itu juga atau fotografi, kalau Mbak Maulita pengen serius atau pengen belajar itu kan bisa diranahkan sebagai art ataupun bisnis seperti itu. Karena pendalaman atau istilahnya fotografi saat ini tuh pengembangan dan juga konsepnya itu bisa diaplikasikan dimanapun seperti itu. Bisa sebagai sarana healing, salah satu penyembuhan, banyak sekali. Seperti berarti memang manfaatnya juga banyak ya, bukan ya, hanya sejauh ini saya menemui dan merasakan seperti itu. Bisa untuk ranah untuk mencari jati diri mungkin? Mencari jati diri pun juga bisa. Jadi misalkan proses dari awal, aku pengen pertumbuhanku seperti apa, ketemu sama relationship, ketemu sama orang-orang kan di situ ada dokumentasi. Kemudian terus berkembang pekerjaan juga ada dokumentasi. Kemudian masa tua, pasti setiap momen itu akan memiliki sebuah esensi ketika dokumentasi itu
dibuka kembali di era nanti entah 10 tahun atau 20 tahun kemudian seperti itu. Dan tentunya untuk relasinya sendiri juga lebih luas ya, karena banyak kayak komunitas-komunitas gitu. Bapak Benar juga sekali. ikut Iya, komunitas saya ini? masih ikut sampai Oh. sekarang. Untuk kalau Bapak sendiri kan sekarang kan juga dosen, salah satu dosen juga mengajar fotografi itu sendiri ya. Iya. Kalau menurut Bapak itu kalau fotografi dalam ranah pembelajaran itu juga seberapa pentingnya sih kayak gitu? Oke, di ranah fotografi dalam ranah pendidikan Iya, pendidikan. itu sangat sebenarnya kalau dinilai poinnya seberapa penting itu sangat penting banget, terutama bagi teman-teman yang istilahnya terjun di dalam misalkan mahasiswa komunikasi, kemudian mahasiswa fotografi di kampus yang mengadakan program itu atau DKV atau yang lain-lain. Iya. Karena fotografi itu sendiri itu sebagai salah satu media komunikasi kalau bagi pendidikan ya. Itu sebagai salah satu sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan. Kan ada layouting kayak fotografi jurnalistik, fotografi dokumenter, Iya, kemudian fotografi story dan sebagainya, itu kan sebagai salah satu media komunikasi. Di lain sisi, kalau selain sebagai media komunikasi, fotografi itu sendiri kalau misalkan dibagi teman-teman biologi, matematika itu kan juga sangat dibutuhkan sejarah. Jadi mereka pengen explore atau pengen mengabadikan sesuatu, misalkan dapat project pembedahan misalkan tentang lingkungan ataupun historical, itu kan Iya. fotografi sangat dibutuhkan seperti itu. Berarti bisa dibilang untuk semua mata kuliah pun juga Mata kuliah bukan dan mata kuliah semua sih. jurusan. Iya, betul. Semua Berarti jurusan itu sangat esensinya dibutuhkan. sangat membutuhkan Oh, sebuah fotografi seperti itu. Kalau untuk berarti kan fotografi itu kan bisa dibilang sebagai sarana untuk pengekspresian, bisa jadi kayak pengekspresian mungkin rasa, mungkin apa kan bisa jadi kan seperti itu. Kalau untuk karakteristik itu sendiri, karakteristik gambar untuk penggambaran rasa dari diri kita masing-masing itu gimana sih Bapak? Oke, saya berangkat pengalaman pribadi dulu ya, Iya, iya. karena saya dulu di komunitas juga berangkatnya dari fotografi feeling atau rasa. Jadi di tahun 2018 awal, di Iya. tahun 2017 ke 18 itu kan dapat istilahnya saya dapat pendidikan di salah satu komunitas, Iya. yang dimana di situ mentornya mengasih challenge. Ini lucunya seperti itu. Saya sedikit sharing nggak apa-apa ya. Iya, iya. Di waktu pertama itu, jadi teman-teman disuruh membawa benda kesayangan seperti itu. Challenge-nya seperti itu Iya, ketika iya. mengikuti salah satu komunitas itu. Jadi benda kesayangan, ada yang membawa foto keluarga, ada yang membawa dompet, ada yang membawa handphone, semuanya itu dibawa. Kalau saya waktu itu membawa headset. Headset itu sebagai salah satu benda kesayangan, karena waktu itu kan saya suka banget listening something kayak misalkan musik, kayak Iya, misalkan podcast juga saya suka seperti itu. Jadi headset ini sebagai salah satu bagian yang melengkapi diri saya waktu itu. Kemudian di situ disuruh bikin challenge atau disuruh bikin assignment atau tugas. Ketika disuruh bikin tugas itu dengan headset terus ngapain? Kan Iya, iya, betul. benda kesayangan dengan potret dengan headset itu ngapain ya? Iya. Oke, ya udah aku eksplorasikan atau ekspresikan dengan apa yang aku biasanya lakuin. Kan waktu itu aku mobile dari Kediri sampai Solo, naik kendaraan Iya. umum, kemudian belajar sama teman-teman di kampus, kemudian waktu di kamar stres dapat tugas. Saya Stres sama dapat seperti tugas. kalian juga. Pernah mengalami juga ya. Pernah berarti? mengalami Iya, masa-masa itu. Jadi di situ ada playlist musik yang selalu menemaniku. Misalkan ada kiroat tiba-tiba muncul kiroat. waktu tidur. Tapi tiba-tiba muncul juga lagu metal. Jadi waktu di bus jadi kekreditan gitu ya random mix. lagunya. Jadi kan di situ sekaligus pemacu feelingku waktu aku ngerasain itu. Jadi perpindahan antara Kediri dan juga Solo itu kan banyak sekali momen, banyak sekali rasa. Dari situ aku abadikan. Jadi misalkan waktu ditariki karcis di bus, aku Iya. tak foto itu kondekturnya. Kemudian sama teman-teman makan di warung, Iya. kemudian di kamar, dan banyak sekali itu sebagai salah satu feeling atau ekspresi rasa yang aku rasakan waktu itu. Sekaligus ada playlistnya dengan headset seperti itu. Berarti diangkat dari kesenangannya apa dulu gitu ya. Ya, Eh, jadi kayak kebiasaannya juga berangkat biasa siapa nih? dari apa sih Iya, yang menjadi poin dari dirimu seperti itu. betul, betul. Berarti kan kita kalau berbicara tentang fotografi kan harus punya ide dari kita sendiri.
ide kreatif lah istilahnya. Kalau untuk memunculkan ide kreatif itu sendiri menurut Bapak itu dari mana? Dari segi apanya atau mungkin dari mana gitu? Oke, sebenarnya kalau ngomongin soal kreativitas itu banyak hal yang bisa kita dapat. Misalkan dari pengalaman kehidupan pribadi, Iya. ketemu sama teman, kemudian pacaran pun dapat Pacaran. ide kreatif. Misalkan, wah di Betul, sini betul, rame betul. yuk kita cari tempat, itu kan merupakan sesuatu yang kreatif betul. kan seperti itu. Kemudian sama temen, wah makanan di sini kurang anu nih, ini coba di itu kan, hal-hal kreatif kan berangkat Iya. dari diri sendiri itu kan. Jadi bisa didapatkan selain dari diri sendiri, teman-teman itu juga bisa mendapatkan dari sering banyak melihat review dari, misalkan ada kayak sekarang kan banyak sekali platform yang menyediakan itu. Iya, betul. Kemudian teman-teman bisa juga baca jurnal, baca buku. Di situ banyak sekali nanti yang istilahnya sumber-sumber yang membuat kreativitas teman-teman tuh bisa muncul seperti itu. Gitu. Berarti tapi bisa juga dari apa yang kita lihat kemudian menjadi sebuah ide kan bisa saja juga begitu Bisa, ya, Pak, ya? itu kan Oh, iya. experience pribadi Oh iya betul. seperti itu kan. Habis itu bisa berkembang gitu ya Pak. Heeh. Kalau kita mundur sedikit nih, kalau berbicara tadi kan ide, sebetulnya itu dasar dari sebelum kita mempelajari fotografi itu apa sih? Paling dasar dulu. Niat, Niat, oh iya betul, betul niat. niat, suka itu. Kalau nggak ada niat, nggak ada suka. Betul. Ini rata teman-teman kan tak suruh bikin tugas itu juga nggak ada Iya. niat, nggak ada suka. Wah kacau nih tugas-tugasnya Iya, kan betul. seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu kan masa pencarian, masa proses seperti itu kan. Kalau teman-teman udah ada niat, ada suka, pasti di situnya mereka akan ada usaha. Seperti saya kan Iya, iya. harus ada di Solo, kemudian di sini untuk Iya. ada suka, ada niat di situ, berangkat dari situ pasti akan muncul sendiri nanti. kayak gitu ya. Betul. Entah nanti usahanya cari belajar dari teman otodidak ataupun review dari YouTube, banyak Iya. sekali yang bisa dikembangkan seperti itu. Berarti kan kalau bisa jadi kalau udah ada niat, habis itu kan tentu kita untuk mengembangkannya sendiri kan kita butuh belajar. Dari belajarnya kalau bisa kan harus dari dasar ya berarti. Kalau Sebenarnya nggak dari dasar Nggak pun dari nggak dasar. apa-apa. Dari pokoknya dulu sudah punya pembekalan gitu. iya, dari pokoknya ada niat, kemudian ada rasa suka. Dulu kan saya belum mengerti apa itu segitiga exposure. Oh iya betul. Kan mainnya pakai kamera HP aja. Kamera HP itu dikembangin. Dari di situ kan berangkatnya dari komposisi, berangkat dari misalkan pemilihan coloring, itu kan Iya. bisa berangkat dari situ, nggak harus di segitiga exposure dulu. Pokoknya ada suka, ada niat, nanti jalurnya teman-teman nemuinnya dari mana nih. Misalkan iya, aku iya. dari kampus belajar segitiga exposure dulu, aku dari komunitas, aku belajar komposisi dulu, aku dari jalanan, aku belajar dari foto street dulu. Itu tergantung passionnya sama teman-teman. Nanti itu akan menunjukkan teman-teman tuh jalurnya di fotografi apa saja sih, seperti itu juga. Oh gitu. Kalau ditarik dari pelajaran, ini kan mungkin teman-teman pemirsa di rumah kan juga Bang, mau tahu dasar dari fotografi kalau diangkat dari sisi sisi pendidikannya, bukan pendidikan sih, materi pembelajaran itu seperti apa dasarnya dari fotografi itu Oke, sendiri. sebenarnya dasar fotografi itu adalah kita mengabadikan sebuah momen melalui sebuah cahaya, Iya. seperti itu. This is the basically. Jadi apapun ketika teman-teman ketemu sama cahaya, ketemu sebuah momen, itu udah jadi dasar dari sebuah fotografi. Entah Iya. nanti itu jadi misalkan dari sebuah momen historical atau sejarah yang nantinya itu menjadi sangat momentum, itu 50 tahun kemudian itu menjadi sangat Bermakna mungkin bermakna bagi kita. seperti itu. Hmm. Basically cahaya sama momen. Oh, Seperti itu. momen. Atau nggak ada momen, cahaya aja, yang penting feeling itu juga bisa. Oh, Seperti itu. Feeling. Kalau untuk kita menjadi fotografi itu sendiri, apakah kita harus memiliki kamera atau mungkin dari HP aja? Yang penting kita bisa kayak Kayak itu tadi, kayak mengatur cahayanya mungkin kayak gitu? Atau harus menggunakan kamera nih biar bagus mungkin? Oke, sebenarnya beruntunglah teman-teman yang ada Beruntung terlahir di masa sekarang, karena untuk membuat sebuah momen itu menjadi bermakna, indah, dan bisa dinikmati banyak orang, Ya. itu sekarang untuk mendapatkan itu kan sangat mudah sekali. Teman-teman sekarang kan kamera handphonenya udah bagus-bagus, Iya, betul. kemudian ketemu sama orang yang sudah banyak di expert dalam Betul. bidang fotografi, jadi kan Iya. untuk mengakses itu kan juga mudah. Jadi sebenarnya nggak harus membutuhkan kamera, tapi kalau memang teman-teman pengen jadi seorang yang profesional,
yang expert, kemudian yang benar-benar punya portofolio bagus. Ya modalnya fotografi balik lagi dari kamera. Tapi cuma sebagai seorang freelancer, kemudian seorang fotografi pengkarya atau fotografi seni itu nggak harus ke kamera, bisa bermodalkan apa saja karena di dalam fotografi itu balik lagi kalau masa-masa dulu itu kan bagaimana sebelum ada film itu kan banyak sekali untuk mengabadikan sebuah momen atau mau mengabadikan sebuah karya tuh bisa dilakukan seperti dengan teknik cyanotype, kemudian ada kamera lubang jarum. Itu kan belum ada yang namanya roll film, tapi sudah ditemukan kertas negatif seperti itu. Kalau menurut pengalaman Bapak sendiri dulu awal mulanya itu dari apa, menggunakan kamera HP atau harus beli kamera atau gimana? Kan dulu udah ada fiturnya di HP Bapak juga udah. 2015 masih ada. Jadi aku waktu itu muncul Instagram. Aku sebagai sosmed aktif juga mahasiswa di sini. Jadi waktu itu aku mengabadikan momen dimanapun itu kan sudah sebagai salah satu starting aku di dalam bermain fotografi seperti itu. Jadi udah ada kamera HP, kemudian aku latihan terus sama HP itu sampai aku nemu gaya dan juga apa yang aku membuat aku nyaman di fotografi. Kemudian di 2017 ke 18 baru main kamera seperti itu. Gitu. Kalau apa itu namanya? Kalau kita ingin menceritakan sebuah momen yang kita tangkap, mungkin kita rasakan, berarti kan kita mau menceritakan itu lewat gambar. Kalau itu sendiri ada bukan karakteristik sih, ada ketentuan nggak sih buat kita caranya menampilkan cerita itu agar bisa lebih yang melihat itu bisa menangkap cerita dari gambar itu sendiri? Tergantung dulu Mbak, kebutuhannya mau dikomersilkan atau just aku pengen mamerin aja seperti itu. Jadi kan kebutuhan kalau komersil tetap ada ketentuan-ketentuan. Misalkan dari klien mau seperti apa. Tapi kalau aku pengen berkarya, ya udah senyamanku, itu ekspresiku sendiri seperti itu. Itu kan jadi mau larinya ke komersil ataupun ke sebagai seniman fotografi, itu tergantung personnya seperti itu. Berarti kalau poin dari pengambilan gambar itu sendiri seperti apa? Poin-poinnya apa saja mungkin? Banyak sekali yang bisa istilahnya diambil dari fotografi itu sendiri ya. Misalkan kalau ditanya poinnya, misalkan aku sering di dunia kuliner, otomatis di situ kan foto-fotonya akan tak jauh beda dengan rekomendasi kuliner, kemudian foto produk kuliner dan apapun itu juga bisa dijadikan sebuah narasi atau cerita. Yang penting poinnya itu adalah fotonya itu gambarnya nggak gelap, cahayanya udah masuk pas, itu aja. Poinnya itu aja, simple. Udah bisa dilihat itu udah bisa jadi fotografi seperti itu. Simple kok sebenarnya fotografi. Iya, sebetulnya simple. Simple tapi banget. Kadang memang kalau kita basicnya kalau belum suka, untuk memunculkan rasa suka itu gimana itu Pak? Wah, kalau harus memang dari kemauan ya? Kalau memunculkan rasa suka itu tanya teman-teman yang lagu jatuh cinta, gimana rasa jatuh cinta itu bisa muncul. Tapi yang jelas rasa suka itu berangkat dari personnya sendiri. Misalkan kan person itu suka dengan hal-hal di dunia seni, dunia pekerjaan, dunia misalkan seperti itu. Atau mungkin bisa juga nih disupport sama pacarnya, disupport sama orang tuanya, seperti itu. Itu bisa jadi motivasi dia untuk menyukai hal tersebut seperti itu. Berarti dari lingkungannya juga. Lingkungan juga mempengaruhi. Habis itu baru explore luar gitu. Kalau untuk poin dari gambar itu sendiri, ataukah gambar itu harus supaya orang bisa menangkap gambar yang kita kita suguhkan, haruskah gambar itu diedit mungkin, atau ya udah bukan lawaran sih, kayak apa sih kalau belum diedit gitu loh Pak? Atau harus diedit dulu biar semua bisa tahu makna dari foto itu sendiri? Sebenarnya kalau belajar fotografi itu kan banyak tipikalnya kan, kayak fotografi misalkan jurnalistik itu kan untuk konsumen yang misalkan umum seperti itu kan, untuk mengabadikan sebuah informasi, memberikan sebuah informasi yang kejadiannya nyata seperti itu, nggak dilebih-lebihkan, kayak juga dikurangi seperti itu. Jadi misalkan kalau dalam konteks seperti itu penyajiannya di fotografi jurnalistik ya
berangkat lagi atau kita melihat lagi teori fotografi jurnalistik itu seperti apa. Tadi kan fotografi jurnalistik adalah fotografi tentang sebuah pemberitaan seperti itu. Jadi kalau misalkan editnya parah, misalkan bagian poinnya orangnya itu dihilangin, itu otomatis nggak bisa seperti itu. Tapi beda lagi kalau kita mainnya di misalkan di art, fotografi art. Jadi misalkan orangnya dihilangin atau kepalanya jadikan kayak misalkan bunga atau tangannya diganti dengan robot, itu kan bisa bebas banget kan. Yang penting apa yang fotografi itu apa yang seorang fotografer itu sampaikan itu kan masuk pas seperti itu. Kalau jurnalistik kan memang untuk publik, tapi kalau misalkan di art untuk beberapa orang-orang yang misalkan datang di pameran itu kan di situ juga ada deskripsinya seperti itu juga. Kalau diedit habis itu dieditnya kayak ya udah suka-suka kita, kalau nggak sesuai itu apakah bisa mempengaruhi makna dari foto itu sendiri? Kalau sebenarnya balik lagi tadi berangkatnya itu untuk orang umum atau untuk pameran, seperti komersil atau untuk pameran. Kalau misalkan kalau tadi dieditnya sesuka-suka buat pameran nggak, ya sah-sah aja. Tapi kalau untuk khalayak umum dan itu untuk fotografi dokumenter jurnalistik, wah kacau ini pasti. Pasti juga dinilai foto itu sendiri ya. Kalau kalau kita tadi kembali ke niat ya Bapak. Kalau kita udah niat, habis itu kita udah punya keinginan lagi untuk belajar lebih dalam. Kalau untuk jadi fotografi yang profesional itu sendiri dimulainya dari apa? Sampai kemana gitu? Oke, niat udah, belajar udah. Sekarang dia dapat job apa belum? Itu yang jam terbang ya? Jam terbang, ya. Jadi seorang fotografi profesional itu pasti dia dinilai dari jam terbang juga. Fotografi di mana dia udah banyak klien yang udah job dia, banyak kualitas fotonya udah terbukti juga, seperti itu. Sering-sering latihan jam terbang itu sendiri. Berarti juga kalau fotografer yang ingin jadi fotografer profesional, berarti selain jam terbang, habis itu juga harus menguasai seluruh materi, seperti itu. Skill yang ada di fotografi kayak gitu. Kan jam terbang otomatis membuat skill dia meningkat. Kalau hasil fotografi itu sendiri, kalau dilihat bagus itu cuma dari cahaya aja, atau mungkin dari angle, dari bagaimana kita mengambil, mengedit, atau dari gimana itu Pak? Oke, secara standar fotografi yang bagus itu seperti apa sih? Ya kembali lagi sesuai dengan konsep segitiga exposure itu tadi. Pengambilannya misalkan nggak keunderan, nggak keoveran seperti itu. Kemudian komposisinya bagus, white balance-nya sesuai seperti itu. Itu adalah komposisi standar yang bagus. Tapi komposisi standar yang bagus di luar itu, misalkan udah dijadikan karya, itu sangat terbebas sekali nanti. Terserah nanti mau di-underin, mau di-overin, mau misalkan diganti atau dikolase, seperti itu sangat bisa itu. Berarti juga tergantung kitanya mau buatnya kayak gimana. Iya, tapi kalau standar untuk komersil ya sesuai dengan standar komersil. Ada poin-poin tertentu juga kalau memang dikomersilkan maksudnya. Komersil kan yang penting fotonya bagus, halus, sesuai dengan misalkan kebutuhan klien, itu sudah masuk. Itu standar yang bagus seperti itu. Gitu. Balik lagi nanti. Kalau untuk seumpama fotografer profesional sama fotografer yang amatiran, itu kita bisa bedain nggak sih? Kan kadang ada kalau fotografer udah amatiran, ada yang fotografer udah handal, tapi hasilnya juga sama seperti kayak kita jadi fotografer kayak yang biasa-biasa, tapi hasilnya juga sama. Itu untuk membedakan fotografer yang amatiran sama yang fotografer handal itu dari mananya? Bisa dibedain atau enggak sih Pak kayak itu? Bisa. Siapa yang motret? Misalkan yang motret teman-teman mahasiswa sama Darwis Triadi juga beda ya. Pasti klien akan ketemu meskipun hasilnya sama-sama bagus. Itu kan sama-sama bagus, tapi kalau yang motret Darwis sama teman-teman yang masih belajar untuk misalkan jadi Darwis atau fotografer yang lainnya yang menginspirasi teman-teman, itu pasti seseorang melihat dari backgroundnya dulu. Meskipun foto-fotonya sama bagus, tapi yang motret backgroundnya itu orang-orang tetap milih yang punya nama seperti itu. Betul. Tapi nggak apa-apa, proses dulu step by step belajar. Betul. Kalau untuk
hasil fotografi yang dikomersilkan berarti bisa jadi itu dijual ya? Dikomersilkan bisa Bisa jadi dijual Itu seperti itu. punya karakteristik tersendiri atau enggak sih Bapak? Em, Untuk bisa dijual, dipamerkan kayak gitu. Kalau dijual karakteristiknya ya berangkat lagi dari standar bagus dari fotografi itu tadi. Iya. Jadi segitiga exposure, kemudian komposisi, itu adalah standarisasi foto bagus. Tapi kecuali kalau fotografi itu udah dimasuknya dijual kayak di ranah yang berbeda, Ya. ya itu tadi berangkatnya misalkan under nggak apa-apa, over nggak apa-apa, sore itu sangat Kalau- bebas. Dari tadi kayak Bapak nyinggungnya segitiga exposure. Mm-mm. Itu apa memang dasar dari sebuah fotografi itu berangkatnya dari segitiga exposure itu sendiri? Segitiga exposure kan adalah tools dari kamera. Jadi kan Oh, misalkan iya. kamera atau fotografi itu kan memang melukis cahaya. Jadi kalau misalkan segitiga exposure tersebut salah satunya nggak dioptimalin, otomatis standar untuk bagusnya juga itu tadi kurang maksimum seperti itu. Berarti Jadi- dasarnya kita harus tahu dulu. Ya kalau Harus belajar dulu. sebagai seorang pemula atau misalkan saya juga sebagai iya. seorang yang masih belajar, di situ Masih harus belajar. paling nggak ngerti lah segitiga exposure, karena di situ adalah misalkan kalau kita makan Ya. itu adalah sebagai piring dan juga sendok dan juga garpu. Kalau nggak ada piring, sendok, garpu, Berarti pasti harus akan- jadi satu kesatuan dulu. ya jadi satu kesatuan dulu. Kalau kita kan fotografi itu kan sekarang udah ada mata kuliahnya. Mm-mm. Ya. Kalau untuk kita sendiri dari fotografi itu sebenarnya kalau pekerjaan dari fotografi itu apa udah melulu ya udah kalau fotografi ya udah jadi fotografi aja atau enggak atau memang luas ranahnya sendiri. Sebenarnya kalau misalkan itu menjadi sebuah mata kuliah, terus nanti layoutnya seperti apa, seperti itu. Iya, iya. Kalau ditanya seperti itu, ketika itu berangkat lagi dari keinginan atau passion dari teman-teman. Misalkan kalau teman-teman pengen jadi seorang profesional fotografi atau profesional seorang juru ahli pemotret, itu Iya. nggak apa-apa belajar di situ, ditekunin, dan nanti bisa layoutnya kan bisa jadi kayak wartawan, fotografi Oh. dokumenter, seniman fotografi itu juga bisa. Kalau nggak gitu, teman-teman juga bisa menjadi misalkan ibu rumah tangga, ataupun misalkan habis ini kan juga selesai kuliah, teman-teman misalkan udah dapat basic fotografi itu bisa diterapin, misalkan pengen buka usaha, Iya. memotret anaknya, motret suaminya atau apa, itu bisa jadi seperti itu. Jadi kita lihat sekarang kan juga memang kayak ibu rumah tangga aja sekarang kan sama bidikan kamera itu udah nggak asing lagi gitu ya Bapak. Sangat tidak asing. Ya betul karena memang dunianya ya memang Eranya eranya seperti udah itu. era digital kayak gitu ya. Kalau untuk fotografi itu sendiri sebetulnya seberapa penting sih untuk anak-anak sekarang Oke. atau mungkin untuk di era sekarang, bukan hanya pandemi saja sih, untuk era ke depan itu seberapa penting fotografi dipentingkan untuk kehidupan kita, mungkin untuk masa Oke. depan. Iya, masa depan. Jadi sekarang ini kalau diibaratkan seberapa penting, itu menjadi salah satu kebutuhan, bukan lagi kebutuhan tersier ya. Jadi kebutuhan basic, karena kita hidup di sosial media dan juga di mana era sekarang itu dengan fotografi kita juga bisa hidup seperti itu. Entah kita hidup pamer, hidup betul. dengan fotografi itu dengan pekerjaan seperti itu, freelancer atau menginformasikan, mengedukasi, itu banyak hal yang bisa dieksplor dari fotografi itu sendiri. Iya, apalagi kan sekarang memang banyak kayak muncul anak-anak muda jadi influencer, Mm-mm. jadi mungkin bukan brand ambassador ya, kayak yang pokoknya bergeraknya di bidang kayak gitu ya Pak. Iya, Berarti memang sekarang eranya era digital. era digital yang memanfaatkan fotografi, Iya. yang membutuhkan bukan Iya, memanfaatkan. apalagi suatu saat kan memang era digital ini bukan malah menyurut, tapi kan akan Semakin berkembang ya lagi. betul kayak gitu. Kalau untuk Bapak sendiri pesan untuk Bapak untuk orang-orang di luar sana yang ingin mungkin belajar fotografi, seberapa pentingnya fotografi itu sendiri dan mungkin cara menimbulkan minat itu sendiri bagaimana? Kalau menimbulkan minat, pertama kamu suka dulu. Kalau suka nanti otomatis kamu akan minat. Betul. Seperti itu. Jadi ya sedikit-sedikit lah, kalau misalkan belum suka, istilahnya kenali dulu seperti apa saja. Kalau udah kenal kan otomatis di situ udah tahu. Kalau memang benar-benar nggak suka ya udah jangan diteruskan, nanti malah
itu apa resikonya di endingnya. Iya. Kalau dipaksakan kan nggak bagus juga nanti bagi Iya. personnya. Kalau kelemahan dari fotografi, mungkin kelemahan, kelebihan itu sendiri itu apa saja? Mungkin kan Oke. maksudnya banyak, gak hanya kelebihannya aja. Kelemahannya itu apa? Kelemahan fotografi, satu harus bermodal. Modal betul. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan pengen jadi profesional harus bermodal. Tapi kalau Iya. belum ya nabung dulu, nabung seperti itu. Itu yang harus diawali. Kalau kelebihannya, kalau udah hidup sama fotografi, congratulations, Anda yang bisa istilahnya bisa apa ya istilahnya, bisa ngeblend Iya. sama fotografi yang sangat dibutuhkan di masa saat ini. Bisa dikatakan kalau hidup di era kayak bukan hidup sih. Kalau kita menekuni dunia itu kan effortnya juga banyak sekali ya Bapak kalau nggak salah. Ya, Apalagi seperti dunia itu. digital kayak gitu Dunia ya. digital itu harus Betul. wah susah-susah dulu itu. Betul. Tapi nggak apa-apa. Tapi lah. kalau udah memang udah jadi basicnya ya akan mudah dilalui kayak gitu ya Bapak. Mm-mm. Oke, terima kasih Bapak Brian hari Udah selesai ini. ini. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Iya. Bapak udah nyempetin waktu ke sini, kasih Sharing. wawasan betul, sharing tentang fotografi. Mungkin terakhir Bapak ada pesan-pesan mungkin buat mahasiswanya Iya. apa-apa. Mahasiswa Mahasiswa. yang belajar fotografi. Betul. Terus semangat. Kalau saya ngasih tugas yang keterlaluan, saya mohon maaf. Di situ sebenarnya pengen buat teman-teman, istilahnya apa ya istilahnya, biar suka. Itu dulu yang Biar tadi suka. saya biar suka. Dan juga kalau misalkan nggak suka, ya kan nggak apa-apa. Yang paling nggak teman-teman tahu dulu. Jadi kalau udah tahu kan teman-teman nanti di masa mendatang setelah nanti teman-teman jadi bapak atau jadi kakek atau jadi ibu atau nenek, di situ Yeah. kan bisa bercerita, oh aku dulu pernah lo belajar dokumenter, wah aku dulu pernah lo belajar foto produk, Iya. pernah belajar fotografi loh. Seperti itu kan bisa jadi sebuah kisah yang sangat indah seperti itu di masa Betul. depannya. Ya. Kalau gitu, terima kasih Bapak sekali lagi sudah menyempatkan dan ke sini memberikan ilmunya yang semoga bermanfaat juga buat kita semua di sini. Semangat teman-teman. Betul, semangat Bapak juga ya. Oke, kalau gitu baiklah pemirsa KK Media kalau kalian berada, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Brian hari ini bisa menambah wawasan kita. Mungkin teman-teman yang belum mengenal fotografi menjadi mau atau mau belajar untuk mengenal fotografi itu sendiri. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan kita hari ini di sharing-sharing tentang fotografi di podcast KK Media. Kalau begitu dari saya sebagai presenter apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau gitu saya pamit, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.